Selamat pagi. Hari ini kita belajar tentang bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Kita awali rangkaian kegiatan belajar kita pada hari ini dengan berdoa bersama. Kami berdoa secara Katolik untuk yang beragama bukan Katolik, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, puji syukur kami haturkan kepadamu, karena pada hari ini kami diperkenankan untuk bangun dalam keadaan sehat, diizinkan untuk mengalami lagi kasih dan kebaikan-Mu melalui orang-orang yang berada di sekitar kami. Hari ini kami hendak belajar, kami mohon terang Roh-Mu untuk menyertai kami, sehingga apa yang kami pelajari bisa kami ingat, dan pada akhirnya kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami, untuk kebahagiaan diri kami sendiri, orang tua, serta sesama yang berada di sekitar kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Indikator pembelajaran hari ini. Yang pertama, menyebutkan macam-macam ideologi dan gaya hidup yang berkembang. 2. Menyebutkan aliran-aliran yang ada pada masa Yesus. 3. Menganalisa sikap kritis Yesus terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang pada zamannya. 4. Menjelaskan ajaran kitab suci tentang sikap kritis Yesus terhadap aliran dan tawaran keduniaan yang ada padanya. 5. Menuliskan refleksi tentang bersikap kritis sesuai ajaran dan teladan Yesus terhadap gaya hidup konsumeristik, hedonistik, dan materialistik. 6. Membuat iklan berkaitan dengan sikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Tren atau gaya hidup yang mempengaruhi remaja. Saat ini remaja merupakan generasi yang paling mudah untuk dipengaruhi. Kalian diminta untuk memperhatikan kehidupan remaja di lingkunganmu maupun dilihat di internet atau melihat kehidupanmu secara pribadi berkaitan dengan pengaruh-pengaruh yang kalian serap atau kalian contohi dalam kehidupan. Yang pertama, dikatakan bahwa remaja itu terpengaruh oleh kebudayaan barat. Yang kedua, gaya rambut yang dipakai juga mengikuti tren yang ada. Yang ketiga, cara berpakaian. Berpakaian sering mengikuti tren. Lalu penampilan fisik tentunya yang kelihatan secara kasat mata. Kemudian ada juga yang melakukan operasi plastik yang menyerupai idola yang dia miliki. Ya, idola itu tentunya diperoleh dari macam-macam informasi. Misalnya ada yang mengambil idola dari kitab suci. Saya kira jarang ya. Kemudian ada yang mengambil idola dari dunia perfilman. Ada juga yang mengambil idola dari game-game yang sedang dimainkan. Dan itu semua perlu direnungkan kembali, apakah itu memang berguna untuk kehidupan kita saat ini, lebih khusus lagi pada masa-masa mendatang. Tren yang lain yang perlu kita perhatikan selain 5 tren yang sudah kita bicarakan pada slide
yang terdahulu, maka yang tidak kalah pentingnya yang harus kita perhatikan atau kritisi adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu macam-macam. Misalnya seks pranikah, hamil di luar nikah, narkoba, miras, perjudian. Ini perlu diperhatikan. Untuk seks bebas dan hamil di luar nikah, ini cukup tren untuk para remaja, khususnya anak sekolah. Jadi mereka sudah berani melakukan tindakan yang tidak baik itu pada saat mereka masih duduk di bangku sekolah dan tidak pernah merasa malu, tidak pernah merasa salah kalau memang pribadi yang bersangkutan hamil di luar nikah, merasa biasa-biasa saja. Dan hal ini lebih diperburuk lagi karena didukung oleh temannya. Jadi temannya melindungi pribadi yang bersangkutan. Jadi diperhatikan dengan sungguh-sungguh karena tindakan ini adalah tindakan asusila, tindakan amoral. Jadi tindakan yang tidak sesuai dengan moral atau bertentangan dengan moral, bertentangan dengan ajaran agama. Kemudian hal yang lain adalah cara bicara. Kalau diperhatikan memang benar, meskipun tidak semua ya. Jadi ada remaja yang memang cara bicaranya sangat tidak sopan. Kita lihat mulai dari rumah, misalnya terhadap orang tua, bisa direfleksikan dan dijawab masing-masing lah. Seperti apa kira-kira cara bicara kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya di rumah. Kemudian hal ini tentunya akan terbawa ke sekolah, ke tempat ibadat kita masing-masing, dan juga meluas sampai ke masyarakat. Selain gaya hidup, budaya juga mempengaruhi para remaja ataupun mempengaruhi manusia pada umumnya. Yang pertama, budaya materialisme. Kebenaran terletak pada benda atau segala sesuatu benar apabila secara materi dapat dilihat nyata. Yang kedua, hedonis, gaya hidup dengan kenikmatan dan kebahagiaan secara pribadi. Jadi, orang menerima kebahagiaan, tetapi dia menolak adanya penderitaan. Sehingga dalam kehidupan, dia berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan itu sebanyak-banyaknya dan menolak adanya penderitaan. Padahal dalam kehidupan seorang anak manusia, kebahagiaan dan penderitaan itu seperti mata uang. Ada kebahagiaan, tentunya ada juga penderitaan yang harus kita terima sebagai bagian dari kehidupan kita yang nyata. Bahagia itu realita, penderitaan pun adalah realita. Yang ketiga, konsumerisme, atau sering orang sebut hidup yang tidak hemat. Gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan. Jadi contohnya membeli makan sampai berlimpah-limpah, sampai mubazir. Contoh ya, misalnya seorang ibu rumah tangga sudah memasak di rumah, lengkap, nasi, sayur, lauk. Tetapi
anggota keluarga ada yang masih pergi ke warung untuk membeli makanan yang lain, sehingga makanan yang dimasak oleh ibu di rumah tidak dimakan. Ataupun seseorang yang membeli baju baru, tetapi baju itu tidak dipakai karena masih banyak baju yang lain yang belum pernah terpakai. Jadi ini contoh budaya yang cukup mempengaruhi kehidupan manusia pada umumnya dan lebih khusus kepada para remaja saat ini. Isu lingkungan hidup, perlakuan manusia terhadap lingkungan, merawat atau eksploitasi. Manusia merupakan ciptaan Allah yang tertinggi dan mulia, telah diberi kuasa untuk menjaga, merawat, dan menikmati alam ini untuk kesejahteraannya. Namun, pada kenyataannya, lingkungan saat ini banyak yang rusak, diakibatkan keserakahan manusia, dan hal ini menyebabkan penderitaan pada manusia itu sendiri, bahkan sampai banyak menimbulkan korban jiwa. Setelah memperhatikan tren gaya hidup yang melanda manusia, khususnya sorotan kita pada remaja, sekarang kita melihat kelompok dan gaya hidup pada zaman Yesus. Farisi, kelompok orang-orang saleh yang menerima hukum tertulis dan lisan dan dengan amat teliti menaati berbagai macam kewajiban. Saduki, salah satu kelompok politik Palestina zaman Yesus. Mereka menolak tradisi lisan, menolak kebangkitan orang mati, dan menolak adanya malaikat. Kaum Zelot adalah pejuang-pejuang kemerdekaan Yahudi melawan orang-orang Roma. Kaum Ezeni, kelompok yang menganggap diri sebagai orang yang terpilih dari antara orang-orang yang saleh. Mendengarkan Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Percobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Yesus menjawab, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktunya yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sikap kritis Yesus terhadap tawaran-tawaran keduniaan yang diberikan oleh iblis. Pertama, roti, rezeki, jaminan sosial ekonomi. Yang kedua, kedudukan dan kekuasaan. Yang ketiga, kesenangan dan kenikmatan. Godaan-godaan iblis terhadap Yesus bertujuan: 1. Yesus menggagalkan pilihan, mewartakan kerajaan Allah. Yang kedua, Yesus menyibukkan diri dengan jaminan sosial, ekonomi, kekuasaan, dan kesenangan. Tetapi saat itu Yesus menolak ketiga tawaran tersebut, bukan karena ketiganya itu jelek, tetapi karena ada hal yang lebih pokok atau lebih penting, yaitu kerajaan Allah. Setelah mendalami sikap Yesus terhadap godaan atau tawaran yang diberikan iblis kepadanya, maka semua kita diminta juga bersikap kritis terhadap ideologi, pandangan hidup, gaya hidup, maupun tren-tren yang ada. Bila kita bersikap kritis pada gaya hidup, tren, dan ideologi, ini menunjukkan bahwa kita mempunyai sikap iman yang kuat. Orang yang beriman kuat itu mampu menerima Allah dan kasih-Nya. 2. Mampu bertahan dan berkembang sebagai seorang yang beriman, yang mendasarkan nilai-nilai kehidupannya pada ajaran kitab sucinya masing-masing. Yang ketiga, memampukan pribadi yang bersangkutan melepas apa yang menjadi nikmat, kesenangan, dan menjadi pengikut Allah. Setelah kita mendalami materi berkaitan dengan bersikap kritis terhadap ideologi, pandangan, gaya hidup, dan tren, maka saat ini kita mengadakan evaluasi. Yang pertama, jelaskan gaya hidup hedonisme, konsumerisme. 2. Tuliskan 3 godaan yang dialami Yesus. 3. Mengapa iblis mencobai Yesus? 4. Mengapa Yesus menolak godaan atau ajakan iblis? 5. Mengapa kita harus bersikap kritis? Silakan evaluasi ini dikerjakan. Refleksi, pertanyaan penuntun. Tuliskan hal-hal baru yang berguna bagi hidupmu dari materi ini. Marilah kita mengakhiri pertemuan hari ini dengan berdoa secara pribadi menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Terima kasih.